yang mempengaruhi perubahan faktor kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat makin meluas cakupannya, yakni dari ilmu biologi, kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosial, antropologi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk pilar utama ilmu kesehatan masyarakat itu dibagi menjadi berikut. Yang pertama ada epidemiologi, yang kedua ada statistik kesehatan, yang ketiga ada kesehatan lingkungan, yang keempat ada pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, yang kelima ada administrasi kesehatan, gizi, serta kesehatan kerja. Nah, untuk epidemiologi sendiri, menurut ahli WHL epidemiologi, adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya perjalanan, pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Dalam perkembangannya, masalah yang dihadapi penduduknya tidak hanya penyakit menular saja, melainkan penyakit tidak menular. Dan penyakit degeneratif, kanker, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Yang kedua ada statistik kesehatan. Nah, statistik sendiri dipakai dalam masalah-masalah kesehatan, baik dalam rencana, pengaplikasian, evaluasi, maupun monitoring. Statistik penting karena setiap pencatatan permasalahan kesehatan diperlukan untuk melakukan perbaikan. Nah, kegunaan statistik kesehatan sendiri ada 6 ya, dimulai dari mengukur derajat kesehatan masyarakat, memonitoring kemajuan status kesehatan di suatu daerah atau wilayah, bisa mengevaluasi program kesehatan, membandingkan status kesehatan di berbagai daerah, memotivasi tenaga kesehatan, dan policy maker atau membuat kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan. Yang terakhir, untuk menentukan prioritas masalah kesehatan. Kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan ini adalah ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan untuk menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat telah dipilih untuk 4 indikator, yaitu 1, penggunaan air bersih, yang kedua, rumah sehat, yang ketiga, keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar, yang keempat, tempat umum dan pengolahan makanan. Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Ilmu perilaku dan pendidikan kesehatan adalah salah satu cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari ilmu perilaku kesehatan, meliputi psikologi sosial, antropologi kesehatan, sosiologi kesehatan, konseling, dan hubungan antar manusia. Ada administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan penilaian administrasi dalam bidang kesehatan. Nah, tujuannya sendiri itu dari administrasi kesehatan ada banyak ya, melibatkan banyak pihak juga, diantaranya bisa dari pemerintah, rumah sakit, asuransi, dan politik. Namun, administrasi kesehatan ini tidak hanya pelayanan pengobatan, tetapi juga bersifat preventif atau pencegahan. Gizi masyarakat. Gizi masyarakat ilmu yang mempelajari tentang nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia dan manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Nah, ilmu gizi ini sendiri ilmu yang mempelajari atau mengkaji makanan yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Adapun ilmu gizi yakni mencakup mulai dari pengadaan, pemilihan, pengolahan, dan pengajian. Gizi masyarakat berurusan dengan gangguan gizi pada masyarakat di mana masyarakat mempunyai aspek yang luas sehingga harus ditangani secara multisektoral. Kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja adalah salah satu cabang ilmu kesehatan masyarakat yang tujuannya untuk melindungi setiap pekerja dari penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja dan menjamin pekerja terhindar dari risiko bahaya di tempat kerja. Kesehatan kerja dalam lingkup kesehatan masyarakat sering dikaitkan dengan keselamatan kerja atau dikenal K3 ya, kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah suatu kondisi yang terjadi pada seorang dalam hubungannya dengan dunia atau tempat di mana ia kerja. Contohnya, terjadi gangguan akibat kerja di tempat kerja yang bising, cedera otot tulang, bahaya kebakaran, dan lainnya.
Nah, ini ada ruang lingkup kesehatan masyarakat meliputi usaha-usaha, ada 4. Yang pertama promotif, kedua preventif, ketiga kuratif, keempat rehabilitatif. Nah, untuk promotif, yaitu meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha, peningkatan gizi, pemeliharaan, kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi, sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Yang kedua, ada preventif, ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala, untuk mendeteksi penyakit secara dini. Yang ketiga, ada kuratif atau pengobatan, adalah usaha yang ditujukan terhadap orang sakit untuk dapat diobati secara tepat, sehingga dapat waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Yang keempat, ada rehabilitatif. Kesehatan adalah usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Itulah diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan boleh untuk bertanya. Saya buka sesi tanya jawab, minimal 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Nurhemi mau bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, di saat era zaman digital ini banyak remaja ataupun anak sekolah yang melakukan perilaku menyimpang, salah satunya sepertinya seks bebas. Sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, upaya apa saja yang dapat dilakukan agar remaja tidak melakukan perilaku yang menyimpang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurhemi. Saya hold dulu pertanyaannya. Yang lain jika ingin bertanya, saya persilahkan. Dicatat pertanyaannya ya, kelompok 3. Iya, ini saya lagi nanti ada kesimpulan juga nanti ya dari hasil diskusinya. Baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan ya dari kelompok lain yang bertanya. Dia terdiri dari 2 sesi, 1 sesi 3 pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, terpaksa nanti kelompok yang bertanya ke kelompok yang lainnya tentang materi ini. Ya, ditunggu 2 menit lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Opi mau bertanya, boleh? Ya, boleh Andre, itu sebentar. Di Indonesia sendiri kan sekarang masalah gizi itu sekarang ada di stunting dan obesitas. Nah, sebagai ahli kesehatan masyarakat, bagaimana cara kita untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa stunting dan obesitas itu berbahaya, apalagi sekarang kan masyarakat di Indonesia kan menganggap bahwa kalau gemuk itu sehat, padahal sebenarnya kan tidak, dan kalau kurus itu ideal, padahal sebenarnya tidak. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Pertanyaan nomor 2 kami hold dulu ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Wow. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Pak, boleh diulangi pertanyaannya? Soalnya ada suara yang agak. Iya. Dalam upaya. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 kami hold dulu. Terima kasih ya, Pak. Udah 3 pertanyaan ya? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Jadi menjelang kelompok 3 menjawab pertanyaannya, silahkan kelompok 4 presentasi ya. Kita selang-seling aja. Ingat ya, bahannya di-share di grup sehingga teman-teman yang lain bisa baca juga ya. Ya, silakan kelompok 4 presentasi, kelompok 3 di-share bahannya di grup kelompok 4 juga ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Mohon maaf Bu, sebentar ya, lagi loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kelompok yang berjudul Usaha-usaha Kesehatan Masyarakat dalam Bidang Pemberantasan Penyakit, di mana kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu ada Pak Pramlat, Kak Mentari Rizky Lestari, Hasti Nastia Harisuci, Rihma Putri Nanda, dan saya sendiri Fitri Kurniati. Presentasi ini akan dibacakan oleh adik kita Rihma Putri Nanda. Kepada Rihma kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri Kurniati selaku moderator. Saya Risma Putri Nanda selaku pemateri dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Usaha-usaha Kesehatan Masyarakat dalam Bidang Pemberantasan Penyakit. Kesehatan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup. Konsep pemberantasan penyakit. Pemberantasan penyakit adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas.
Konsep pemberantasan penyakit. Yang pertama, konsep segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Konsep segitiga yang dikemukakan Gordon dan Laritz ini merupakan gambaran interaksi antara 3 faktor, yakni faktor penjamu, faktor agen, dan lingkungan. Yang kedua, perjalanan atau riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit itu sendiri tanpa campur tangan medis atau bentuk interventif lainnya, misalnya pengobatan, sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah. Tahapan riwayat alamiah penyakit terdiri dari 3. Yang pertama, prematogenesis, yang kedua, patogenesis, dan yang ketiga, pasca patogenesis. Pencegahan tingkat pertama atau primer prevention. Pencegahan primer adalah upaya memodifikasi faktor risiko atau pencegahan perkembangannya faktor risiko. Sebelum dimulainya perubahan patologis dilakukan pada tahap susceptible dan induksi penyakit dengan tujuan pencegahan atau menunda terjadinya kasus baru penyakit. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua. Pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan pada fase penyakit asimptomatis, tepatnya pada tahap preklinis, terhadap timbulnya gejala-gejala penyakit secara klinis melalui deteksi dini. Selanjutnya, pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan tersier adalah upaya pencegahan perkembangnya penyakit ke arah yang lebih buruk dengan bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan selaku pembaca materi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi persentase dari kelompok 4 yang sudah dibacakan oleh adik kita Rifma Putri Nanda. Untuk sesi pertama, kami persilahkan jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Untuk sesi pertama, kami buka 2 pertanyaan, masing-masing satu kelompok, 1 pertanyaan. 3 pertanyaan ya, Bu Fitri. Oh, 3. Oke, baik, Bu. Iya. 3 pertanyaan untuk sesi pertama ya, teman-teman. Kami persilahkan untuk bertanya. Semua kelompok ya, bukan kelompok 1, 2 aja ya. Untuk semua kelompok silakan bertanya. Kecuali kelompok 4 lah ya, presentasi. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Selamat pagi, moderator izin bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Agnes Saharani dari kelompok 5. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan pada poin pencegahan penyakit, poin pertamanya adalah pencegahan penyakit tingkat pertama atau primer prevention.
Yang menjadi pertanyaan saya adalah contoh dari primer prevention itu seperti apa? Contoh-contoh pencegahannya seperti apa? Terima kasih moderator. Sama. Baik, ada yang bertanya lagi? Izin Kak, mau bertanya. Ya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Vanessa Amori dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam bidang kesehatan masyarakat untuk memberantas penyakit menular dan tidak menular? Terima kasih. Vanessa bisa diulangi, soalnya tadi ada bunyi. Apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam bidang kesehatan masyarakat untuk memberantas penyakit menular dan tidak menular? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sudah berapa pertanyaan? Baru 2, Bu. 2, silakan satu lagi ya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, satu lagi, jadi kelompok yang bertanya ke kelompok yang belum bertanya ya. Kelompok 3, kelompok 4 yang bertanya ke kelompok yang belum ada pertanyaan. Ya, kelompok 4 ya. Izin bertanya untuk kelompok 4. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Audrey, saya dari kelompok 6 ingin bertanya. Sebagai seorang sarjana ahli kesehatan masyarakat, menurut kelompok 4, upaya seperti apa yang dilakukan agar bisa meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat? Terlebih di era modern seperti ini, masyarakat kan cenderung kurang peduli, dikarenakan semakin majunya teknologi dan masyarakat sekarang justru mendiagnosa penyakitnya sendiri tanpa ke tenaga kesehatan. Jadi kayak lihat di Google, oh berarti sakit ini gitu. Padahal belum tentu kan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Audrey.
Izin Bu, ini jawaban yang sudah kami dapat, boleh langsung dijawab Bu. Halo Bu. Sudah 3 pertanyaan? Halo? Kelompok 4? Tapi, Ya. sudah Bu, tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang masih dicari jawabannya Bu. Nggak apa-apa, kita beralih ke kelompok 3. Tadi kan belum dijawab pertanyaan kan? Iya Bu. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaannya. Terus dibuka satu sesi lagi 3 pertanyaan ya. Setelah 3 pertanyaan dari kelompok 3 tadi, baru lanjut jawab pertanyaan untuk kelompok 4. Bisa dipahami? Paham Bu. Paham ya? Oke, silakan lanjutkan ya kelompok 3. Sebelumnya maaf ya teman-teman, nanti pertanyaannya bakal dijawab dengan orang yang berbeda ya, agar tugasnya nanti lebih maksimal aja. Apa-apa kan Bu? Izin ya Bu. Kenapa? Kenapa, Ovi? Nanti jawabannya dijawab dengan kelompok yang dengan orang yang berbeda. Jadi kan tadi satu kelompok nggak apa-apa ya. Tapi kelompok 3 juga kan? Yang iya, memang harus seperti itu, Ovi. Nggak gantian ya. biar lebih merapat. Oke, baik. Oke. Izin ya Bu ya. Oke. Izin Bu, saya langsung menjawab pertanyaan dari Audrey. Iya, nanti notulennya dicatat ya, siapa yang bertanya tadi, siapa orangnya. Terus siapa yang menjawab juga ditulis siapa orangnya ya. Oke, silakan. Baik Bu, pertanyaan dari Kak Audrey tadi, masalah gizi stunting dan obesitas sebagai kesehatan masyarakat, bagaimana kita melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat kalau itu terkait dengan stunting dan obesitas. Jawabannya yaitu kita sebagai kesehatan masyarakat itu tidak dapat berdiri sendiri. Kita bisa melakukan penyuluhan dengan berkolaborasi dengan bidang lain seperti misal epidemiologi. Kita bisa dapat melihat angka status kesehatan masyarakat itu yang stunting dan obesitas itu berapa yang sudah terjangkit. Terus kita bisa berkolaborasi dengan keperawatan, kita bisa berkolaborasi dengan dokter misalnya Bu. Terus kita bisa berkolaborasi dengan tenaga sanitasi lingkungan, seperti pengaruh lingkungan terhadap stunting. Seperti misal anak ini dia stunting karena lingkungannya kayak penyediaan air bersihnya tuh, atau dia diare karena akibat dari dia lingkungan gitu Bu. Terus kita untuk melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat yang terkait stunting dan obesitas itu, langkah-langkah kita yang bisa kita ambil, kita bisa melakukan edukasi yang terpadu. Kita kembangkan materi penyuluhan yang menjelaskan perbedaan antara stunting dan obesitas, penyebab serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan. Dan kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Kita bisa melaksanakan workshop dan seminar, kita bisa melaksanakan program pemberian makanan sehat gitu, dan kita bisa menggunakan di era digital ini kita bisa menggunakan media sosial sebagai untuk menyebarkan informasi terkait tips gizi yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan kita bisa mengikuti pelatihan bagi tenaga kesehatan masyarakat bagaimana memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat terkait masalah gizi.
Sekian dari saya, untuk teman-teman yang lain dapat menambahkan. Gimana tadi yang bertanya siapa? Kak Audrey, Bu. Gimana? Bagaimana, Kak? Bagaimana Bu Audrey? Sudah puas. Bu Audrey kerja di mana? Ini Ibu atau saya panggil Audrey aja nih? Audrey aja, Bu. Audrey ya. Audrey kerja di mana? Dulu di rumah sakit, Bu, sebagai perawat, Bu. Oh, rumah sakit perawat ya. Mungkin teman-teman dari puskesmas atau dinas mungkin ada yang dari di sini? Ada yang puskesmas kerjanya? Ada yang puskesmas? Yang puskesmas mungkin paham tuh ya. Sekarang ada program kan untuk penurunan stunting ya. Tapi kan sudah dijelaskan juga di kelompok kan udah mencakup yang dijelaskan kelompok. Ada beberapa faktor ya yang bisa kita lakukan. Terus ada beberapa stakeholder yang terlibat di sana. Ada juga pelatihan, ada penyuluhan yang harus dilakukan ya. Itu gimana tanggapan yang dari kerja di puskesmas tadi? Silahkan, siapa namanya yang di puskesmas? Saya Bu. Bisa diaktifkan kameranya biar Ibu nampak wajahnya. Oh iya. Bu. Belum nampak saya. Siapa namanya? Ande. Oh, Ande. Ya, ada nampak. Itu gimana tanggapannya mengenai program penurunan stunting di puskesmas? Iya. Yang dijelaskan sama tadi itu sebagai itu ada dikerjakan di Bu. Iya. Nah, ada juga penambahan FE ya untuk remaja kalau nggak salah kan? Itu gimana? Tadi nggak ada pemberian FE untuk remaja, untuk anak sekolah. Oh iya Bu, ada kalau anak sekolah ya yang vitamin yang seperti itu Bu. Kalau untuk yang dipaparkan tadi itu tuh untuk balita. Iya, tambahannya yang untuk remaja ya. Iya, namun yang namun yang dijelaskan pemateri tadi sudah masuk juga ya, kecuali yang FE yang untuk remaja belum kan? Oke. Jadi seperti itu nanti diskusinya. Kalau ada tanggapan dari kelompok, teman-teman yang kerja puskesmas itu kan tahu programnya kan. Kalau memang ada penambahan atau yang kurang sesuai, silakan komentari ya. Ibu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, kelompok 3. Izin Bu, pertanyaan dari Pak Ferdijul bisa nggak dijawab Bu? Pertanyaan nomor 3. Iya, ini kelompok 3 juga kan? Baik Bu, iya Bu, betul Bu. Iya, kelompok 3, namun pertanyaan 3 yang dulu dijawabkan ya. Oke, silahkan. Izin Bu, saya lagi di lapangan, jadi agak bisa dijawab. Dari pertanyaan Pak Jul. Diaktifkan aja kameranya biar Pak Julnya nampak ya. Ya, siapa yang menjawab gitu ya. Pak Jul, udah aktif kameranya Pak Jul? Pak Ferdijul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Ferdijul. Perbedaan antara usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Promotifnya, tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya edukasi dan penyadaran. Fokusnya, memberikan informasi agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan. Contohnya, kampanye hidup sehat, penyuluhan gizi, dan olahraga. Yang kedua, preventif. Tujuan mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sebelum muncul. Fokusnya, melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari penyebaran penyakit atau faktor resiko. Contohnya, vaksinasi, penyediaan air bersih, penggunaan alat pelindung diri, seperti masker dan kondom. Kuratifnya,
Tujuan mengobati penyakit atau masalah kesehatan yang sudah terjadi. Fokusnya memberikan perawatan medis kepada pasien yang sedang sakit untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit. Contohnya pemberian obat, yaitu operasi terapi medis di rumah sakit atau klinik. Rehabilitatif, tujuannya adalah memulihkan fungsi tubuh atau kemampuan seseorang setelah mengalami sakit atau kecacatan. Fokusnya membantu pasien kembali ke kehidupan normal setelah menjalani perawat medis. Contohnya terapi fisik bagi pasien stroke, pemulihan untuk pasien pasca operasi, dukungan untuk penderita penyakit kronis seperti HIV dan AIDS. Seperti upaya tersebut memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Izin Bu, sudah Bu, udah menjawab pertanyaan dari Pak Perjijul, Bu. Oke, lanjut yang selanjutnya, pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nurhemi. Yang pertanyaannya adalah, saat era digital ini banyak remaja atau anak sekolah yang berperilaku menyimpang seperti berhubungan seks bebas. Sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, tindakan apa yang saja yang dapat dilakukan agar remaja tidak melakukan hal yang menyimpang? Menurut saya, hal yang akan saya lakukan adalah memberikan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan kepada remaja tentang perilaku seks bebas dan memberikan materi tentang dampak dan pergaulan bebas, kesehatan reproduksi dan HIV atau AIDS, penyalahgunaan nafsa, dan penyakit menular lainnya. Dari penyuluhan tersebut diharapkan agar membantu remaja agar tidak melakukan kegiatan pergaulan bebas. Sudah, Bu? Gimana tadi? Siapa yang bertanya? Nurhemi, Bu. Nurhemi. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup ya, oke. Ya, kelompok 3. Apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok 3? Atau cukup satu sesi? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, kalau tidak ada kita lanjut kelompok 4 ya untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan kelompok 4. Baiklah, kami izin Bu, kelompok 3 berarti tidak usah membuat kesimpulan dari seluruh jawabannya, Bu? Ada kesimpulannya, nanti dibaca kesimpulannya ya. Oke, Kan kelompok 4 dulu menjawab, nanti setelah itu kelompok 3 membacakan kesimpulan, kelompok 4 membacakan kesimpulan, baru ditutup ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang ditanyakan oleh Agnes tadi, yang akan dijawab oleh adik kita Hasri. Pada Hasri kami silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes kelompok 5. Itu tadi pertanyaannya ada contoh dari pencegahan premier preventif.
Itu ada yang pertama ada primary preventifnya ialah tingkat pencegahan awal dengan cara menghindari atau mengatasi faktor-faktor risiko. Misalnya ada yang melaksanakan imunisasi terhadap penyakit menular, melaksanakan imunisasi atau menganjurkan masyarakat untuk memberhentikan merokok, pemeriksaan dini terhadap virus hepatitis B, dan memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Cuman itu aja jawaban dari saya untuk kelompok 5. Oke, baik. Terima kasih, Hasri. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Nesa dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Kak Mentari. Pada Kak Mentari, kami silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nesa dari Ai, kelompok mana nih 3. kameranya, Ai? Aktifkan kameranya. Udah aktif, Bu. Nggak nampak, Bu. Nampak, Bu? Yang lain nampak, Dek? Nampak, Kak. Nampak ya, Pak. Oke, Ai akan menjawab pertanyaan dari Nesa. Pertanyaannya yaitu usaha-usaha di bidang apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam bidang kesehatan masyarakat untuk memberantas penyakit menular dan tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit tidak menular. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan dalam bidang kesehatan itu, Dek, misalnya membentuk posyandu PTM, posyandu penyakit tidak menular. Nah, kegiatan posyandu itu bisa jadi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol. Nah, yang kemudian posyandunya melakukan screening, kemudian melaksanakan program Germas. Germas ini Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan, salah satu komponen Germas ini adalah peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit atau screening. Selain itu, selain dari bidang kesehatan, masyarakat juga bisa kita berikan promosi kesehatan mengenai pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, rutin melakukan aktivitas fisik, tidak merokok atau terpapar asap rokok, menjaga berat badan, mengkonsumsi makanan sehat, kemudian cek kesehatan secara teratur misalnya itu ya. Kemudian untuk yang menular ini kita selaku tenaga kesehatan atau kesehatan masyarakat pertama-tama mengumpulkan data penyakit menular, kemudian melaporkannya ke bidang kesehatan, mau itu puskesmas itu ke rumah sakit boleh, melakukan survei lapangan, kemudian melakukan tindakan untuk mencegah penularan penyakit. Jadi tergantung penyakit menularnya, misalnya itu diare. Kalau diare kan bisa kita periksa dan pengobatan diare disebabkan misalnya oleh makanan. Jadi di situ kita bisa melakukan penyuluhan dan pemberian oralit. Sekalian promosi kesehatan mengenai lingkungan dan PHBS, pentingnya PHBS. Nah, kalau ISPA itu kita bisa juga melakukan pemeriksaan jentik berkala atau melakukan penyuluhan dan fogging untuk masyarakat yang memerlukan. Itu untuk DBD ya, Dek. Untuk DBD. Kalau untuk TB paru ini kita bisa menemukan penderitanya, kemudian menangani, pemberian obat, kemudian pengendalian pengobatan atau melakukan pemeriksaan BTA atau Gen Expert. Nanti dari sana kita bisa batasi orang-orang sekitar untuk menggunakan masker atau menghindari penularannya secara melalui droplet begitu ya, Dek. Secara langsung ya mentarnya. Cara langsung biasanya kalau TB kan dia nanti bersin ya, gitu kan. Melalui droplet bisa batuk, bersin itu orang-orang di sekitar dia terutama keluarga itu harusnya menggunakan masker terlebih dahulu. Nah, kalau untuk tenaga kesehatannya kita tetap menggunakan APD. Apakah sudah mengerti, Dek? Kak, kasih ya, Kak. Baik, lanjut pertanyaan dari kelompok 6
yang ditanyakan oleh Audrey akan dibacakan oleh adik kita Rihma. Pada Rihma kami silahkan. Mana Rimanya? Mana yang mau jawab? Baik, saya Risma Putrinanda akan menjawab pertanyaan dari Kak Audrey. Diaktifkan kameranya, Risma. Di Indonesia sendiri, sebagai seorang sarjana kesehatan, menurut kelompok 4, upaya seperti apa yang dilakukan agar bisa meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat? Terlebih di era modern seperti ini, masyarakat cenderung kurang peduli dikarenakan semakin majunya teknologi dan masyarakat sekarang justru mendiagnosa penyakit tanpa ke tenaga kesehatan. Jawabannya menyarankan masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan bijak, melakukan penyuluhan tentang kesehatan, seperti menjelaskan bahayanya suatu penyakit. Di zaman modern seperti ini, kemajuan teknologi sangat berdampak besar di kesehatan. Terlebih kesehatan masyarakat menjadi mempermudah kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat lebih efisien untuk pemberian informasi terkait penyakit dan kesehatan sehingga jangkauannya lebih luas. Contohnya, sederhananya seperti melakukan promosi kesehatan masyarakat di media sosial. Bagaimana Kak Audrey? Ya, terima kasih. Sama. Baiklah, demikian hasil presentasi kami yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 3 lagi yang menyampaikan kesimpulannya. Kelompok 4 sambil disimpulkan juga ya. Silakan kelompok 3 sampaikan hasil kesimpulan diskusinya. Oke, kesimpulan dari kelompok 3 sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah bertanya, dimulai dari Kak Audrey, Kak Nurheni, sama Kak Fadizul. Izin saya akan memberikan kesimpulan dari 3 pertanyaan serta dari 3 jawabannya, Bu. Dimulai dari pertanyaan Kak Nurheni. Pertanyaan dari Kak Nurheni tadi, saat era digital banyak remaja, anak sekolah dan yang berperilaku menyimpang seperti berhubungan seksual yang sudah dijawab oleh Kak Nadia dan lainnya. Kesimpulannya adalah dimulai dari berarti di era digitalisasi ini terhadap remaja untuk memberikan penyuluhan materi tentang dampak dari pergaulan bebas, kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, penyalahgunaan nafsa, dan penyakit menular lainnya. Di mana kita bisa memulai melakukan penyuluhan itu dari siswa-siswi SMA, SMP.
Lalu kita harus memanfaatkan era digital sebagai sarana kampanye untuk melakukan promosi masalah gizi stunting dan obesitas ini. Untuk perbedaan usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dari pengertiannya setiap upaya tersebut memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Baik Bu, sudah kesimpulan dari ketiga pertanyaan serta jawabannya. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Sebentar ya teman-teman. Izin moderator. Ya Kak, silahkan kesimpulan ini akan dibacakan oleh Kak Mentari. Kak Mentari, kami silahkan. Baik, dari kesimpulan dari kelompok 4, pertanyaan pertama itu dari Agnes. Mentari, Ai. Ya, Bu. Ya, Bu. Kesimpulan langsung ditutup aja nanti ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Yang pertama itu dari pertanyaan Agnes, pencegahan penyakit tingkat pertama, contoh dari pencegahan primer prevention. Tingkat pencegahan awal dengan cara menghindari atau mengatasi faktor-faktor risiko, misalnya melaksanakan imunisasi terhadap penyakit menular, menganjurkan masyarakat berhenti merokok, pemeriksaan dini terhadap virus hepatitis B, memakai helm bagi pengendara motor, dan lain-lain. Yang kedua itu apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam bidang kesehatan masyarakat untuk memberantas penyakit menular dan tidak menular, seperti yang Ai bacakan sebelumnya. Untuk yang menular itu bisa kita melakukan mengumpulkan data, melaporkan penyakit menular, melakukan survei, melakukan screening, kemudian melakukan imunisasi tergantung dengan penularan penyakit apa, misalnya itu diare, ISPA, DBD, atau TB paru. Bisa dengan melakukan menghindari penularan secara langsung menggunakan APD atau masker. Kemudian kalau DBD itu bisa melakukan fogging dan lain-lain. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai ahli Kesmas, upaya apa untuk meningkatkan
derajat kesehatan di masa modern ini. Untuk jawabannya, kita bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih bijak lagi menggunakan teknologi. Kemudian kita bisa melakukan promosi kesehatan, melakukan cara hidup PHBS, kemudian kita bisa melakukan penyuluhan kesehatan, menjelaskan bahayanya penyakit-penyakit atau diagnosa-diagnosa itu sendiri sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja kesimpulan dari kelompok 4. Kita kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang hasil notulen tadi sama kesimpulan nanti di grup ya. Oke ya. Baik, Bu. Bu, apakah mata kuliah kita sudah selesai, Bu? Udah, Ibu tuh bilang dia udah keluar. Cuman kakak bilang ibu masih di grup, Bu, masih ada di dalam grup. Udah selesai kan tadi udah langsung ditutup sama kelompok 4 gitu katanya. Kakak bilang teman-teman nggak berani leave dari grup karena ibu masih ada di grup, kak bilang gitu kan. Udah selesai katanya. Papa tutup aja langsung katanya gitu. Oh, ya udah. Berarti teman-teman mata kuliah kita untuk
ilmu kesehatan masyarakat sudah berakhir. Jadi teman-teman nanti kita masuk lagi jam 10 di mata kuliah ekonomi. Jadi udah Audrey share linknya, nanti jam 10 masuk ya. Terima kasih. Udah boleh live kok. Maaf, keluar Audrey, ibunya. Audrey. Iya Kak. Yang ekonomi itu hari ini ya, jam berapa ya sebenarnya? Kalau ekonomi memang hari ini Kak, tapi dia malam jam 8 apa jam 9. Jadi majunya dari pagi. Oke, terima kasih Audrey. Oh ya, nanti izin keluar. kita presentasi bencana alam ya Kak, jam 4:30 sore. Oh, di jam itu ya, Dek? Nggak bisa dinaikin berarti ya? Enggak Kak, tadi dosennya minta sesuai jadwal aja. Oh gitu, 4:30 ya? Iya Kak. Yang Pak Weli ini nanti Ibu Hayana. Iya Kak. Habis Ibu Hayana, siapa itu? Bu Riri. Konsep dasar promkel. Bu Riri masuk. Iya Bu Riri. Ketua, itu KLB itu tampil semua hari ini. Nggak tahu Kak, mungkin tergantung cepat atau kelompok menjelaskan lah Kak. Oh gitu. Ekonomi ini Ibu Jihan kan, Dek? Jam 10 nih. Iya Kak, Ibu Jihan Kak, jam 10. Udah share kok linknya. Oke. Nah, nanti yang bencana alam jangan lupa ya, kita presentasi. Kita kan cuma 3 kelompok tuh Kak, harusnya hari ini sih selesai dibuat Ibu itu, karena cuma 3 kelompok. Jadi keluar ya teman-teman semuanya. Ya Kak, keluar aja Kak, nggak apa-apa. Kok masih di dalam semua?